Tidak boros saat berwudu. Jangan bilang, ah bukan saya juga yang bayar. Memang bukan kita yang bayar, tapi itu juga dari uang infak masjid, atau itu dari donatur. Yang jelas, di antara sunnah berwudu adalah menghemat air. Tidak meninggalkan sampah dalam masjid. Kadang sebagian orang, ada yang bahkan bukan membuang sampah, bukan cuma sekedar meninggalkan sampah, bahkan ada yang ngupil di masjid, upilnya ditaruh di bawah karpet. Ya. Bukan cuma sampah, misalnya sampah botol plastik kemudian ditinggalkan dalam masjid, ah nanti diurusin sama DKM masjid. Bukan cuma itu, kadang-kadang saat kajian upil ya, seupil lihat kanan kiri tidak ada yang lihat, ditaruhnya di bawah karpet. Ya. Kita saja menghilangkan gangguan dari jalan, itu bagian dari iman yang paling rendah. Bagaimana ini naruh gangguan berupa upil di masjid? Ya. Kata Nabi SAW tentang cabang-cabang iman. Kata Nabi SAW, imatatul adza anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan gangguan dari jalanan. Ini ada orang letakkan kotoran dalam masjid. Ya apa orang itu? Etika yang lain adalah jangan memperpanjang sholat di tempat umum yang orang lagi ngantri. Seperti sholatnya di musola bandara, muatnya hanya 10 orang, imamnya baca setengah halaman. Bacanya ayat-ayat pendek saja, entah satu ayat dari satu surat panjang, atau kadang sekalian surat-surat pendek, karena yang ngantri banyak. Di antara etika yang lain adalah jangan memerintahkan muazzin untuk iqamat ketika Anda sendiri di situ tamu. Yang bisa memerintahkannya entah imam, entah DKM ketika memang sudah melihat waktunya iqamat. Ada orang datang-datang, dia justru itu juga bukan orang setempat, tiba-tiba nyuruh orang yang azan itu iqamat. Ya, padahal di sini ada DKM. Yang berhak itu DKM. Jamaah tamu tidak boleh mengatur, karena bukan etikanya. Jangan merenggangkan tangan saat sujud di sholat berjamaah, karena kita merenggangkan tangan akan mengganggu. Saat berbagi sajadah, ada orang tidak bawa sajadah, kita bawa sajadah. Yang kita kasih untuk dia adalah bagian wajah, jangan bagian kaki. Kadang yang kita kasih yang bagian kaki, sehingga kemudian yang diberi berkata dalam hati, kadung dosa dikasih sekalian daripada dikasih kaki. Ya. Jangan mengganggu jamaah lain dengan menggunakan suara-suara yang mengganggu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini PR kita banyak orang. Saat kita sholat berjamaah di masjid, etikanya sebagai sesama makmum menghormati dengan tidak menimbulkan suara-suara. Sebagian orang ketika misalnya imamnya takbir Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, menggunakan suara-suara bass. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal, gitu. Sebenarnya yang boleh bersuara, yang menyontohkan bacaannya imam. Adapun sesama makmum harusnya meminimalisir suara-suara yang mengganggu kanan dan kirinya. Kadang ada juga yang sendawa salat isya biasanya, atau salat maghrib setelah buka puasa. Allahu Akbar. Imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia ya menggunakan suara-suara. Begitu juga membunyikan bibir dan lidah. Ini kadang sulit karena kadang-kadang bukan kita tidak tahu, tapi kita tidak sadar. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada gestur dari bibir dan lidah kita ini mengeluarkan bunyi-bunyian yang mengganggu jamaah. Misalnya waktu sujud Allahu Akbar, orang dalam hati saja, kalaupun ada suara cuman desi sedikit, ada orang gitu kan.
Mungkin dia tidak sadar, tapi hendaknya ketika saya ingatkan sekarang ini, berarti untuk kedepannya mungkin kita perlu mengevaluasi. Apakah saya suka membunyikan bunyi-bunyian yang mengganggu? Kadang jamaah yang dirahmati Allah, kadang ini kita bisa lihat dari kita maju ke dalam shaf, kemudian semua orang bubar dan tidak mau berdekatan dengan kita. Itu indikasi jangan-jangan ada sesuatu. Kadang ada sebagian orang ketika dia masuk dalam shaf, tidak ada yang mau mendekat kepadanya, langsung pindah ke sebelah sana, langsung pindah ke sebelah sana, khawatir terganggu di sebelahnya dengan bunyi-bunyian tadi. Gitu. Ya. Juga di masjid dan musalla, etikanya adalah agar tidak mengganggu orang lain dengan bau-bau. Entah dengan bau ketiak, entah dengan bau sepatu. Biasanya terjadi di waktu zuhur. Banyak sebagian orang yang ketika mereka cuci kaki, baunya tidak hilang. Jadi bau sepatu sama bau kaos kaki. Bahkan ada yang memang sholat pakai kaos kaki. Bukan terlarang, itu ada fikihnya. Masalahnya kaos kakinya bau, Pak. Ya. Begitu juga dengan bau rokok. Sebagian orang misalnya datang sholat subuh, tidak sikat gigi, pergi dari rumah menuju ke masjid dengan merokok, kemudian selesai dari rokok, rokoknya dibuang depan masjid, masuk, ketika dia bilang amin, orang di sebelahnya terganggu antara ini bau rokok dengan bau jigong, karena belum sikat gigi.